Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik, di sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan keuangan. Jadi di sesi Strategy Space, Mekari Conference 2024, siang hari ini kita akan membahas Digital Finance, Navigating Fintech's Role in Expanding Financial Horizons. Dan saat ini bersama kita hadir practitioners dari industri fintech dan juga digital bank, dan juga expert di industri keuangan digital. Pertama ada Pak Vincent Iswaratioso, atau biasa disebut Pak Vince, CEO dari Dana, yang mentransformasi gitu ya, industri digital keuangan dan menjadi contoh bagaimana fintech bisa memperluas layanan keuangan dan meningkatkan pengalaman bagi konsumennya. Dan riset menunjukkan bahwa adopsi pembayaran mobile itu melonjak 30% di pasar negara berkembang, salah satunya juga mencerminkan kontribusi dari Dana. Dan mohon aplaus untuk Pak Vincent. Dan hadir juga siang hari ini ada Pak Albert Kurniawan, Head of Growth and Acquisitions dari PT Bank Digital BCA, atau mungkin beberapa menyebutnya Blue gitu ya, yang memainkan peran kunci dalam mendorong perluasan dan adopsi solusi perbankan digital dan memanfaatkan fintech untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan data menunjukkan pengguna perbankan digital juga telah meningkat 25% dalam 1 tahun terakhir. Kita beri aplaus juga untuk Pak Albert. Pak Vince, Pak Albert, kalau kita lihat data Bank Indonesia terakhir gitu ya, inovasi teknologi di sektor keuangan ini tuh turut memberikan kemudahan yang akhirnya juga mendorong peningkatan akses terhadap layanan keuangan. Kalau kita lihat datanya, transaksi bank digital itu mencapai 1,8 miliar transaksi dan tumbuh 30,5% year on year per Juli 2024. Kris yang mungkin sering dipakai di dalam dompet digital juga tumbuh bahkan 207,6%, jadi nggak salah dengar, 207,6% year on year, dan sekarang penggunanya ada 51 juta. Termasuk diantaranya 33 juta merchant yang mayoritas UMKM. Nah, tapi apa sih insight di balik angka-angka tersebut gitu ya? Saya mau ke Pak Vince dulu nih. Dengan tren tadi, data-data tadi yang menunjukkan pertumbuhannya bahkan mencapai ratusan persen, bagaimana tren ini memengaruhi pertumbuhan dan juga penawaran layanan di Dana, Pak Vince? Dan bagaimana Dana memanfaatkan teknologi fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Oke, terima kasih Aris. Saya memberikan salam juga ke Albert dan kepada teman-teman semua di acara hari ini. Saya merasa gembira bisa menghadiri acara ini. Jadi kalau kita melihat untuk meningkatkan inklusi keuangan lah ya di Indonesia, itu adalah sesuatu hal yang penting sekali. Jadi KRIS itu bisa dibilang salah satu program yang kita bisa anggap termasuk paling sukses, nggak cuma di Indonesia, tapi kita bisa dibilang termasuk salah satu program paling sukses di dunia. Dan ini sudah dibicarakan di meeting-meeting antara bankers di acara banking regional and globally, even World Bank itu juga memberikan pendapat bahwa KRIS itu adalah salah satu program yang sukses. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bahwa dengan adanya standarisasi, dengan adanya interoperability itu bisa meningkatkan percepatan yang kita sebut inklusi keuangan digital. Dan ini tidak berhenti, sebenarnya kita melihat juga tidak hanya berhenti di situ ya, kita melihat banyak beberapa ada program lainnya, contohnya dengan Snap gitu ya, itu adalah open API untuk banking, jadi mempermudah untuk perusahaan-perusahaan bisa interkoneksi dengan institusi-institusi keuangan, contohnya apapun dengan bank atau dengan non-bank. Dan kedepannya melalui blueprint yang sudah ada, sudah direncanakan, sudah di-announce juga ya dari Pak Gubernur dari Bank Indonesia, blueprint BSPI 2030,
kita juga melihat akan beberapa lagi program-program yang kita akan di-push untuk meningkatkan inklusi keuangan ini. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari inklusi keuangan itu penting sekali sih, apalagi untuk market-market di Southeast Asia. Contoh di Indonesia sendiri kan kita tahu sendiri bahwa underbank sama unbank itu masih lebih besar daripada the bank populations. Jadi kalau kita lihat combine underbank sama unbank itu sudah hampir mencapai 70%. Jadi kenapa dengan adanya program inklusi keuangan ini itu benefitnya itu akan meningkat, apalagi tujuan dari negara kami dan dari current administration sama next administration itu adalah meningkatkan GDP per kapita. Dari yang sekarang sekitar 5%, rencananya untuk menjadi ke 8%. Nah, supaya kita bisa menuju ke Indonesia emas didukung dengan bonus demografi. Jadi makanya semua program-program ini adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan, dan kami Dana sebagai perusahaan sendiri, kita sendiri itu juga strategi kami juga menunjang sekali apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan ke industri keuangan ini. Ya, benar banget Pak Vince, ingat banget kami di Avtek sama Dana tuh sempat juga bantu onboarding UMKM Kris di daerah 3T gitu. Jadi yang daerah-daerah yang non-traditional expansion market gitu ya, biasanya kita Pulau Jawa atau kota-kota besar gitu, tapi kita coba juga jangkau ke daerah-daerah yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu ya. Nah, saya pindah ke Pak Albert, Blue, digital banking gitu ya. Tapi bagaimana Blue mengintegrasikan layanan fintech gitu ya, untuk meningkatkan layanan perbankan digital ini Pak Albert? Oke, thank you Pak Aris. Salam kenal teman-teman, saya Albert dari Blue. Blue itu yang pertama, yang pasti kami mendengar suara nasabah kami dulu. Jadi kami akan melihat sebenarnya needs-nya customer-nya Blue itu apa. Which is kami sering sekali itu mengadakan survei, mengadakan FGD dan yang lain-lain. Dari sana kita akan ketemu, ternyata dunia perbankan sama dunia fintech ini lama-lama menyatu nih sekarang. Sudah saling terasosiasi. As a simple, lagi bareng Pak Vincent, saya mesti ngomongin Dana berarti kan ya. Masyarakat perlu top up e-money itu. Perlu top up OVO, perlu top up GoPay, perlu top up Dana, ShopeePay dan yang lain-lain. Nasabahnya Blue juga perlu itu. Karena itu di Blue, ini bukan promosi ya Pak, kita bisa top up Dana. Which is itu gratis. Tidak terkena biaya admin. Sebulan 10 kali. Itu mau e-money apapun, e-wallet apapun itu bisa. Karena apa? Needs-nya customer. Customer sekarang nggak cukup hanya pakai transaksi perbankan. Perlu mungkin untuk pesan makanan online, perlu pesan ojek online dan yang lain-lain, which is itu dilakukan. Jadi kami sebagai bank digital, kami aware terkait hal tersebut. Karena customer kami butuh, masyarakat butuh, itu kami include-kan di dalam aplikasi kami. Dan juga kami juga dengar contohnya, apalagi sih yang customer kami butuh. Customer kami butuh investasi. Oke, kami akan carikan fintech-fintech terkait investasi yang mungkin bisa berkolaborasi dengan Blue. Customer kami butuh apa lagi? Itu yang kami cari. Jadi benar-benar kalau kita ngomongin saat ini, yang namanya ekosistem, itu benar terjadi gitu kan ya. Jadi antara bank, antara fintech, antara apa ya, bersama-sama memberikan layanan yang terbaik. Tadi agree gitu ya, masih banyak orang yang unbankable. Itu tugasnya fintech, tugasnya bank digital, juga perbankan untuk membuat mereka bankable. Jadi bagaimana simple gitu ya. Dulu orang nggak mau buka rekening gara-gara nggak mau ke bank. Which is sekarang dengan adanya Blue, dengan adanya perbankan digital, masyarakat nggak usah ke bank. Hanya cukup di aplikasi saja, cukup download Blue, itu bisa terjadi. Dan kami dengar lagi dari masyarakat, kemarin biasa gitu ya, untuk buka perbankan digital perlu usia 17 tahun karena membutuhkan KTP. Gitu kan ya. Namun ternyata banyak anak-anak SMP, SMA butuh rekening perbankan gitu kan ya. Nah,
Tugasnya Blue Bank Digital memikirkan lagi gimana caranya Bapak Ibu saat ini boleh tepuk tangan buat Blue. Kami bisa membukakan rekening untuk siswa SMP dan SMA dengan nama sendiri tanpa menggunakan KTP. Hanya menggunakan kartu identitas anak atau akte lahir. Itu sudah bisa dilakukan. Ya itu gimana bisa dilakukan? Ya karena itu adaptasi, lalu kita dengar lagi apa yang customer kami perlu. Itu kita elaborasi, kita lihat sehingga terjadi satu layanan yang diberikan oleh perbankan bersama dengan ekosistemnya untuk memuaskan apa yang nasabah kami perlu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, jadi melihatnya customer oriented ya. Tadi pertama kebutuhan dari konsumennya apa, dan bahkan tadi dilihat dari ternyata konsumennya nggak harus selalu yang sudah punya penghasilan gitu ya. Tapi anak sekolah mungkin mendidik financial planning juga dari dini gitu ya, melalui anak sekolah. Dan tadi satu poin yang menarik dari Pak Albert juga bagaimana bank, saya ingat sekali di tahun 2015-16 gitu, kalau kita baca berita fintech itu dibilangnya kompetitor dari bank gitu. Tapi eventually along the way we see that it's a complementary services gitu, bagaimana bank dan fintech sebenarnya saling membantu gitu ya. Ada bank yang menyalurkan pendanaannya lewat fintech, ada juga yang bank menggunakan layanan fintech di belakangnya gitu. Nah, tadi terkait dengan inklusi keuangan, Pak Vin bilang kalau data Bank Dunia tuh 97 juta penduduk Indonesia masih unbanked, belum punya rekening perbankan gitu. Dan itu terbantu dengan adanya fintech, tapi yang kemudian banyak juga adalah masyarakat yang underbanked gitu ya, yang tidak bisa memanfaatkan layanan, yang akhirnya juga tidak bisa secara optimal gitu ya. Kalau mereka punya usaha, mereka tidak punya cara bagaimana mengembangkannya gitu ya. Dan tantangan lain di industri keuangan tuh selain inklusi juga literasi gitu ya. Kita lihat banyak masyarakat yang sudah punya atau bisa mengakses layanan tapi nggak paham dengan fungsinya. Yang menyebabkan akhirnya banyak kena investasi bodong gitu ya, atau kalau di fintech kena fintech ilegal. Kalau dari upaya Blue, Pak Albert, tadi kan mulai dari anak sekolah udah bisa akses ke Blue nih. Untuk literasi keuangannya seperti apa? Oke, it's a really good question yang memang ini yang ingin kami jawab. Jadi kenapa sih ada Blue gitu kan ya? Blue ini adalah tempat, tidak hanya tempat untuk menabung. It's a traditional banking. Tapi memang kami menciptakan Blue sebagai satu tempat untuk wadah mengelola keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi Blue atau mau melihat, kami punya ada satu tabungan yang namanya Blue Saving. Which is Blue Saving ini kita bisa buka pocket-pocket untuk menabung, untuk melakukan budgeting. Ini cerita nenek zaman dulu mungkin gitu ya, ada uang yang diamplopin untuk kebutuhan sekolah, ada uang diamplopin untuk kebutuhan anak kedua, anak ketiga. Which is itu bisa diakomodir. Dan bagaimana Blue ini mencoba merangkul masyarakat untuk yuk nabung yuk. Kita merangkul masyarakat untuk gimana budgetingnya. Bahkan dari remaja kami sudah akan mulai ajarkan mereka untuk budgeting. Pengeluaran kita kelompok-kelompokkan. Karena kami yakin ini satu habit yang kalau terus dipupuk akan terbiasa. Tabungan Blue sendiri kami rancang memang untuk itu. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan saving, mereka bisa melakukan budgeting pengeluaran sehari-hari, bagaimana bisa mereka melakukan investasi sejak usia muda, mungkin nanti yang kuliah sudah bisa beli reksadana lewat Blue, lalu bagaimana mereka juga bisa mendapatkan fasilitas insurance dan lain-lain, itu ada di satu aplikasi. Dan literasi-literasi yang kami berikan tentunya ingin membuat masyarakat Indonesia lebih cerdas finansial, lebih melek finansial gitu kan ya. Bagaimana kalau kita tahu sekarang banyak banget orang terjebak dengan pinjol misalnya. Karena apa? Karena tidak teredukasi. Karena tidak teredukasi untuk menyiapkan dana cadangan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Which is kami di Blue mencoba, ada pos-pos yang dibuat
Itu bisa untuk memposkan dana cadangan, kita bisa melakukan edukasi-edukasi kepada customer kami untuk melakukan itu. Supaya benar-benar uang yang dikelola itu berguna. Uang yang dikelola itu bisa menghasilkan. Jadi pinginnya dengan Blue, uang kamu lebih tertata. Bisa menghasilkan return yang lebih baik. Lebih happy juga, belanjanya juga nggak komersil-komersil banget. Ada promo-promo yang bisa dipakai yang membuat orang lebih hemat. Nah, itu kita ciptakan tuh seperti itu. Jadi tadi membentuk habit juga ya bagaimana masyarakat bisa nabung dengan berbagai macam akun. Karena kebiasaan kalau di satu akun tuh masih agak gede nih lumayan buat jajan dulu aja gitu. Kalau udah dipisah-pisah biasanya udah mulai ke pola terbentuk pola pikirnya bahwa yang ini emang nanti buat misalkan kalau mahasiswa kuliah S2 gitu ya, atau mau traveling ke luar negeri buat healing gitu ya. Tapi yang untuk jajannya ada porsi sendiri atau ada kantong As a sendiri. simple Pak, orang suka punya rekening itu kan lebih dari satu. Rekening bank bisa lebih dari 1, bisa 5, bahkan ada yang punya 10 gitu. That's why dengan Blue cukup 1, tapi rekeningnya bisa banyak. Nah itu kita perhatiin. Lalu yang kedua, as a simple, kami banyak mengadakan FGD, survei. Orang zaman now digital savvy, nggak tahu teman-teman di sini juga mungkin nggak suka tuh yang namanya admin fee. Ada biaya admin, ada biaya apa. Katanya lebih baik buat beli gorengan. Katanya lebih baik buat ngopi cantik. Makanya di Blue kami nggak kasih admin fee. Jadi memudahkan, kami ingin menjangkau lebih banyak masyarakat untuk ayo mulai menabung, mulai mengatur keuangan. Nah itu yang kami lakukan Pak. Ya, makanya tadi gratis top up gitu ya untuk e-wallet termasuk kayak Dana gitu. Yang lumayan kepotong 1.500, tapi kalau dikumpulkan tadi bisa buat tambahan beli kopi atau buat jajan-jajan gitu ya. Nah Pak Vince, kalau di Dana sendiri juga kan produknya banyak. Kita mengenalnya mungkin sebagai dompet digital aja, tapi di dalamnya sendiri kan ada berbagai macam layanan gitu ya. Yang tadi tujuannya juga sebenarnya untuk ada peningkatan literasi gitu ya, juga membentuk habit, mungkin bisa di-share juga. Oke, jadi kalau dari sisi kami, kita melihat itu bahwa aplikasi itu adalah akses ya. Akses kepada users, kepada service-service. Nah, jadi salah satu yang tadi sudah Albert sampaikan gitu, jadi ada beberapa macam services yang bisa meningkatkan juga literasi keuangan, juga bisa membantu supaya keuangannya itu akan bisa tertata lebih baik gitu. Kita sama, tujuan kita juga supaya membantu juga untuk pengguna-pengguna itu bisa kesadaran atas expenditure-nya, kesadaran apakah apa sih yang bisa tersedia di pasar gitu, supaya mereka bisa mendapatkan akses lebih mudah, dan juga dibantu juga dengan pengajaran-ajaran literasi gimana menggunakannya dengan baik dan benar. Itu berbagai macam gitu, dengan cara transparansi yang sangat jelas, dengan cara juga pemberitahuan tentang masalah security. Contohnya di aplikasi kami itu ada apa namanya sekarang bisa dicoba quiz tentang security, gimana bisa mengamankan aplikasi Anda, mengamankan behavior, habit Anda supaya melakukan transaksi yang bisa jauh lebih aman. Kita juga ada edukasi, apa yang tadi disebut dengan pinjol, apalagi sekarang disebut dengan judol. Nah, itu semua ada sesuatu yang kita make sure pengguna itu sadar bahwa di pasar itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya tidak terjebak ya dalam masalah isu-isu ini. Tapi di lain untuk service keuangan, nah kita juga memberikan service-service yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Karena kita sendiri untuk melakukan behavior untuk transaksi atau budgeting atau untuk kehidupan lah, untuk pembayaran sehari-hari, kita kan juga ingin dipermudah. Contohnya, gimana cara untuk membayar tagihan-tagihan dengan jauh lebih mudah. Kita memberikan features untuk mengingatkan, kita memberikan features untuk bisa
subscribe, untuk bisa juga cancel subscription, bisa juga untuk membatalkan. Itu semua bisa di dalam suatu wadah yang sangat mudah untuk penggunanya. Kita juga memberikan feature-features lain gitu, contohnya untuk top up e-tol gitu kan. Kita kalau di tol sendiri, saya juga sering tuh terjadi di tol, itunya habis gitu. Waduh, gimana nih? Oh, untung ada Dana. Kalau enggak saya itu repot sekali tuh, sekarang harus nunggu orang belakang nanti minta dong itu ya, nanti kita tukerin. Todong dulu ya. Pernah berapa kali kejadian seperti itu. Sekarang kejadiannya lain gitu. Saya pernah gitu barusan sebulan lalu ketinggalan e-tolnya, mati dah itu gimana. Nah, itu benar-benar saya harus keluar minta ya, tapi nanti saya itu ya transfer sama Dana ya biar bisa diganti. Itu juga udah bisa. Nanti kita harapkan ke depannya juga itu pembayaran dengan tol pun bisa dilakukan semuanya melalui mobile phone. Jadi seperti itulah feature-feature yang kita develop untuk mempermudah ke kehidupan sehari-hari. Ya, menarik sekali tadi Pak Pins menyebutkan masalah security gitu ya. Di era digital sekarang ini di satu sisi memberikan kemudahan gitu ya, tapi di sisi lain memang perlu kehati-hatian tersendiri dari konsumen gitu. Makanya penting literasi keuangan gitu. Tadi Pak Pins bilang ada juga kuis gitu bagaimana menghindari fraud gitu. Karena yang sekarang sering terjadi, orang tuh taunya oh ini investasi untungnya besar gitu. Tahu-tahu padahal itu penipuan gitu ya. Atau ada penipuan yang minta OTP gitu yang sebenarnya secara sistem sudah aman tapi kemudian ketika two factor authentication-nya dibagi-bagi atau nggak sengaja kebagi, nah itu yang kemudian jadi nggak aman. Nah, selain tantangan cyber security gitu ya, cyber threat, sekarang juga dalam kondisi perekonomian kita menghadapi kalau di fintech itu prolong tech winter gitu ya, yang dari sejak tahun 2022, 2023 mungkin kita udah menghadapi tech winter dan sekarang masih berlangsung, ditambah lagi perekonomian globalnya juga ada isu geopolitik gitu ya, yang menyebabkan inflasi tinggi di beberapa negara. Kita beruntung di Indonesia inflasinya cukup di manage, tapi kemudian memengaruhi juga tingkat suku bunga yang tinggi gitu ya, sehingga ekonominya atau sektor keuangannya agak-agak mengalami resesi berkepanjangan gitu ya. Nah kalau di isu fintech dan juga digital bank, nih, saya ke Pak Albert dulu mungkin ya. Bagaimana nih isu resesi ekonomi ini berdampak ke industri digital banking gitu ya. Dan bagaimana Blue memposisikan untuk bisa bertahan dan even better menjadi yang terdepan di industri digital bank. Oke. Tadi case before ada menyangkut security gitu kan ya. Security menjadi hal yang sangat penting tentunya. Keamanan data nasabah gitu kan ya. Di Blue as a digital bank yang parentsnya BCA Group, ini menjadi hal yang sangat kami utamakan. Jadi as a simple, semua pengamanan kami pun sudah mendapatkan standar mutu yang sama dengan BCA as a parent company kami. Jadi untuk isu keamanan data, kami sangat yakin. Jadi secara customer, teman-teman di sini yang mau coba, ini sangat aman. We have BCA, our parent company yang membackup kami dari semua sisi gitu kan ya. Resesi menjadi hal yang menarik di mana ada yang bilang tadi tech winter, ada yang bilang ini. Which is yang menarik dari Blue, kalau dibilang benar-benar fintech, enggak juga. Karena kami perbankan gitu kan ya. Kami besar dengan gayanya BCA. Which is sebelum di Blue saya juga bekerja di BCA dengan gaya BCA dan yang lain-lain. Tapi kalau kami dibilang kami perbankan, full perbankan yang konservatif, enggak juga. Gaya kami fintech gitu kan ya. Jadi nggak bisa nih kalau kerja di BCA pakai kaos kayak gini, pakai sepatu Keds, it's really different. Tapi kami di Blue menggabungkan. Jadi kalau tadi dibilang punya dua kekuatan. Ya kekuatan banknya ada dengan segala resources yang
sudah baik. Di Blue dilengkapi lagi, tentu fintech-fintech yang berkolaborasi dengan kami sangat selektif untuk meng-curate itu. Untuk mencari yang benar-benar tadi aman, yang benar-benar membantu gitu kan ya. Yang benar-benar risknya nggak tinggi, itu kami lakukan. Jadi as a digital bank, kami platform Blue punya jaringan ke semua itu tuh. Di ke perbankan yang sehari-hari ada, perbankan konvensional ada, ke fintech ada, dan tentunya dengan berbagai keunggulan yang Blue tawarkan yang berbeda dari bank konvensional, kayak tadi as a simple biaya admin, as a simple suku bunga yang lebih tinggi dibanding bank konvensional, ini diharapkan menjadi angin segar untuk masyarakat yang enggan menabung sebelumnya, males nanti kena biaya admin. Di sini free loh, nggak ada biaya admin. Lalu masyarakat yang ngerasa aduh males saya tadi, mager gitu ya buat ke bank, mesti jalan, mesti apa. Enggak loh, ini rasa fintech loh. Cukup buka dari rumah, cukup buka dari mana, ini bisa. Jadi ini strength point kami yang kami harap kami bisa strive ketika nanti ya tadilah mau krisis lah, mau apa. Karena kami istilahnya kayak bola bekel yang lebih lentur jadinya. Ini bank tapi it's digital gitu. Jadi ya saya rasa saya bekerja di bank tapi rasanya di perusahaan fintech company. Like that mungkin Pak yang bisa saya jawab. Ya, jadi digital bank rasa fintech ya. Iya, bank rasa fintech. Bank rasa fintech. Okay. Kalau dari Pak Vin sendiri Pak, gimana Dana juga bisa agile nih dengan kemarin kita sempat mengalami tech winter? I think that's two different questions. So, kita address dulu yang tech winter ya. Tech winter ini sebenarnya lucu sebenarnya kalau orang ngomong ini tech winter. I've been around. Saya udah lama gitu berkecimpung di dunia ini. Jadi saya mulainya itu kalau kita ngomong dengan fintech di tahun 2008. Kalau kita ngomong dari entrepreneurship saya mulainya dari 2002. Jadi kalau kita ngomong sekarang ini tech winter, you guys never been to a era before 2015. Ini masih not bad loh. Dulu gila, sekarang ini semua perusahaan kalau kita ngomong ya, mungkin ada beberapa stage. Kalau kita ngomong dengan Series A, itu sekarang masih gampang. Series A banyak investasi banyak sekali dengan VCs itu banyak sekali, VC seed investors. Kalau kita ngomong juga sekarang sudah growth, udah lumayan gitu, udah mature, udah deket to IPO, itu juga nggak terlalu susah. Karena bisa kita bilang dry powders dari investors nggak cuma di Indonesia but globally itu sebenarnya sangat besar. Karena mereka semua uangnya ya masih hold for dulu karena dengan adanya inflasi atau interest ya dari Amerika ini ya. Emang yang sekarang lagi sulit itu adalah yang di stage CMD gitu, yang growing. Apalagi yang paling sulit itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang masih jauh dari profitability, EBITDA positif. Jadi itu sebenarnya emang yang susah. Tapi sebenarnya susah ini adalah I would say normal cycle ya. Semua bisnis itu ada yang namanya growth acceleration, ada yang namanya juga normalization atau rationalization. Jadi kalau kita ngomong sekarang the last 1 or 2 years, ini sebenarnya kita bisa bilang sebutnya adalah normalization atau rationalization. Dan ini sebenarnya healthy untuk industri, karena kalau kita tidak ada kejadian seperti sekarang ini, apa yang terjadi itu kita sebut yang tahun 2020-2021 itu adalah reckless growth. Reckless growth dalam arti semua, cuma satu KPI-nya. Semua perusahaan, apakah itu fintech, tech, non-fintech cuma satu, grow, grow, grow. I don't care what you do, I don't care how much you spend, pokoknya grow. Dan itu not healthy. Apalagi kalau berlangsung secara terlalu lama, culture-nya bisa berubah. Imagine gitu, kalau udah 5-6 tahun kerja, nggak pernah ada KPI, mikirin ya EBITDA, mikirin ya cost, mikirin ya budgeting, nggak usah, yang penting grow, 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 grow. Terus tahun ke-5 atau tahun ke-6 tiba-tiba kalian harus profit, bingung, gimana caranya ya?
Ya, gitu. Jadi it's not healthy. Jadi this is a area of rationalization. Kalau kita ngomong sekarang orang bilang tech winter, I need everybody to think this is the best time to innovate. Seriously, this is the best time to innovate. Kenapa? Nggak usah khawatir ada saingan-saingan yang will outspend you. Itu yang penting. Jadi kalau dulu tahun 2020-2021, you can innovate, you can have good idea, you can have innovation, you can have wonderful product, you can have great, what you call customer pain point yang you know how to solve. The other guy, 100% cashback. You will lose, 100% for sure. 100% cashback pasti menang. Ya kan? Kalau sekarang, at this time, semuanya rational. Semuanya trying to find profitability. So everyone trying to, make sure efficiency, optimization, apalagi dengan AI sekarang ya. Itu akan makin accelerate. Jadi it's the best of time for you to try to innovate. Okay, that's talking about the tech winter. So I don't really believe it's what we call tech winter. Sebenarnya kalau dari saya percaya inilah rationalization, normalization, and it's the best of time to start something. It's the best of time to have your initiative to innovate. Now, kita ngomong agility. Well, agility is our blood. As a tech company, if we're not agile, don't do it. Quit. Jadi we have to be agile. Nah, sekarang pertanyaannya, how to be agile when you're at scale? How to be agile when you are already highly regulated? How to be agile when everything that you do impact a lot of people's life. Nah, itu yang tricky. You have to be careful. Jadi itu selalu tuh process have to be put in place. Risk management, apalagi dengan AI, committee bias, ethic bias, compliance, risk management, security. Itu semua have to be put in place. Doesn't mean you cannot be agile. Jadi it's just how you figure out tetap gimana mindsetnya adalah tetap gimana bisa agile so then you can innovate fast. Because kalau you're not agile, itu susah sekali untuk innovate. Karena kita dapat feedback dan kita improve. Kita dapat feedback, kita iterate. Kita dapat feedback, we release another product cycles. Nah itu adalah sesuatu yang memang harus, it's gonna be one whole day of conversation. Tapi ya, agile itu penting. Great. Ya, tadi menarik, it's time actually to innovate ya. Karena memang dengan adanya tech winter tadi down cycle sebenarnya proses kalibrasi di industri gitu ya. Nah, saya ke Pak Albert, kalau forward looking dari digital banking, kalau tadi Pak Vince dari sisi fintech gitu ya, kalau di digital bank forward looking kira-kira apa nih yang akan terjadi? Oke. Menarik gitu ya, di tengah challenge, di tengah tantangan, di tengah ini ekonomi ke depan seperti apa, lalu tadi Pak Vincent juga sebut banyak mesti agile. Itu yang kami juga lakukan di Blue gitu kan ya. Jadi pas tadi Pak Vincent cerita, oh mirip ya ternyata culture-nya ya, mungkin itu memang fintech company like that gitu ya. Dengan dana yang terbatas, dengan budget yang terbatas, tapi how we should optimal gitu kan ya. Menarik. Blue yang baru berusia 3 tahun untuk tech company. Tapi di tahun keduanya Blue, kami sudah profitable. Sekarang sudah profit dan sudah lebih naik lagi gitu kan ya. Jadi bagaimana ya memang kita mesti melihat setiap challenge yang terjadi tidak sebagai challenge, but as an opportunity. Like misalnya kita mau berbicara menabung itu sulit, menabung itu terbatas, menabung itu harus ke bank. Dibuatkan satu tabungan yang tidak mesti ke bank, cukup lewat aplikasi. Lalu ada challenge lagi, siswa under 17 tahun gak bisa buat rekening perbankan gitu kan ya, perlu KTP dan yang lain-lain. It's a challenge, kita buat opportunity. Sekarang bisa. Siswa SMP, siswa SMA tanpa harus ke bank punya rekening atas namanya sendiri. I think itu bagian dari agility, itu bagian dari innovation, itu bagian dari proses yang kami lihat sebenarnya apa sih
Balik lagi, kalau ke Blue selalu apa sih customer need-nya, apa sih yang dibutuhin sama customer, itu kita lihat. Apa yang dibutuhkan itu, walaupun ada challenge, aduh pasti ada lah nggak bisanya, nanti regulasi gimana lah, ini gimana, itu pasti I think di semua sektor itu ada dan akan terjadi. Tapi tadi balik lagi, kita lihat itu sebagai apa? Sebagai challenge or sebagai opportunity. Waktu kita kerjakan itu sebagai opportunity, itu kita bisa kerjain. Demi customer kita, demi customernya Blue lebih seneng, lebih puas, lebih happy gitu ya. Saya dapat banyak testimoni dari orang-orang sekarang, seneng ya pakai Blue, anak saya SMP, SMA udah bisa gitu. Punya rekening sendiri. Itu kan yang diinginkan dari kemarin-kemarin gitu. Jadi for us, for Blue, ya kami bank digital. Tapi kami mau terus inovasi demi apa? Demi customer kami. Demi customer lebih happy, lebih agile juga, lebih seneng pakai perbankan digital dan yang lain-lain. Kurang lebih itu kalau yang bisa saya sharingin. Interesting. Sebenarnya tadi Pak Vincent bilang, we need a whole day of conversations ya, untuk kita diskusi navigating the future of the financial technology. Tapi saya, in the interest of time, saya mungkin kayak ngasih sedikit summary gitu ya. Tadi kita sudah mendiskusikan terkait inklusi keuangan, bagaimana pentingnya. Karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tadi target pemerintahan baru 8% dari yang sekarang masih di 5%, tentu butuh akselerasi. And technology like fintech and also digital bank could chip in. Tapi yang nggak kalah penting juga tadi terkait literasi gitu, bagaimana masyarakat bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi ini dengan bijak gitu, dan dengan aman, nyaman. Dan interoperability menjadi penting. Tadi bagaimana fintech dan bank konvensional atau tradisional yang awalnya dianggap sebagai kompetitor gitu, sekarang justru menjadi kolaborator gitu. Dan semua ini tujuannya untuk mencapai, kalau tadi balik lagi ke kalimat awal Pak Vince, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita punya target Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Jadi kita bersama-sama mewujudkan itu semua. Jangan sampai tagline-nya berganti jadi Indonesia Cemas, apalagi Indonesia Lemas gitu ya. Jadi tetap Indonesia Emas 2045. Demikian tadi sesi Digital Finance Navigating Fintech Roles in Expanding Financial Horizons di Mekarik Conference 2024 siang hari ini. Thank you so much Pak Vince, Pak Albert untuk insight-insight-nya. Mohon aplausnya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk pembicara yang hebat siang hari ini. Dan terima kasih juga tentunya kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian atas atensi dan juga antusiasmenya untuk bisa stay sampai sore hari ini. Demikian sesi kita siang ini, terima kasih.